Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali bisa ketemu di gedung gereja setelah beberapa waktu kita kena PPKM sehingga mungkin 2,5 bulan ini tidak bisa beribadah. Hari ini oleh anugerah Tuhan kita bukan hanya ibadah online, tapi kita juga bisa ibadah onsite. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya kita yang datang sehat, kita pulang juga sehat. Bahkan penyakit apapun yang menyertai kita dalam nama Yesus, kita yakin Tuhan menjamah. Baiklah, sesuai dengan tema pada hari ini, kesucian dan kebangunan rohani, saya akan menyampaikan firman dengan judul Jamahan Tuhan Mengubah Kehidupan. Kita akan baca Efesus 2 ayat yang pertama, kemudian ayat 4 dan 5, demikian bunyinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Dalam kehidupan ini sangat penting untuk kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar beragama Kristen, tetapi mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga akibatnya kita yang buta secara rohani melihat terang ilahi. Kita yang mati secara rohani dihidupkan bersama dengan Kristus. Itulah yang dinamai dengan revival, kebangunan rohani atau kebangkitan rohani yang kita alami secara pribadi dan juga kita rindu dialami oleh banyak orang yang lain. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat, tetapi ketika Tuhan menjumpai dia di dalam penglihatan terang yang menyala di depan pintu kota Damsyik, dia bertobat. Dan akhirnya dia menjadi pemberita Injil, dia menjadi rasul, dia menanam gereja di mana-mana, dia menulis hampir setengah kitab perjanjian baru. Bahkan dia menjadi seorang yang rela mati bagi Kristus. Ini terjadi karena ada revival, ada kebangunan rohani. Saudara, saya juga teringat seorang Jepang yang bernama Tatsuya Shindo. Dia adalah mantan gangster yang sangat ditakuti, Yakuza. Tetapi ketika dia dalam penjara, dia justru berjumpa dengan Tuhan. Dia bertobat, dan ketika dia keluar, dia tidak lagi menjadi pemimpin gangster Yakuza. Sekarang dia jadi pendeta. Dia telah membaptis ratusan orang Jepang, kebanyakan mantan gangster pada masa lalu, sekarang menjadi murid dari Tuhan Yesus. Itulah kebangunan rohani yang kita harus alami. Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya percaya kita semua ingin dilahirbarukan, karena kita dilawat Tuhan, karena kita dijamah oleh Tuhan, dan hidup kita tidak pernah sama lagi. Haleluya. Nah, di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 10, Alkitab berkata begini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Amin. Ketika Rasul Yohanes berada di pulau pembuangan, yaitu pulau Patmos, dia mendapatkan vision, penglihatan dari sorga. Dia melihat ada kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Mereka adalah orang-orang berdosa yang telah diselamatkan
dan kemudian masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini menunjukkan bahkan pada akhir zaman ini akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Yesus datang untuk kali kedua. Dan itu terjadi ketika revival, kebangunan rohani itu dialami oleh umat manusia di seluruh benua, di seluruh negara yang ada, di mana Allah menjamah dan mengubah kehidupan manusia menjadi baru. Dan ternyata orang-orang yang mengalami keselamatan ini adalah orang yang diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena amalnya, tetapi Alkitab berkata oleh kasih karunia kita ini diselamatkan. Kasih karunia artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima keselamatan bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan yang maha baik. Dan ketika Tuhan memberikan anugerah keselamatan, kita harus menyambut dengan tangan iman. Karena itu percaya kepada Yesus adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar-tawar. Ayat yang terkenal dalam Alkitab Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat dari Wahyu tadi disebutkan, keselamatan kita datangnya dari Allah kita yang duduk di atas tahta dan dari anak domba itu. Jelas keselamatan adalah anugerah pemberian Tuhan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia TSI dikatakan Wahyu 7 tadi, kami selamat karena Engkau Allah dan karena anak domba yang Engkau utus. Saudara, Bapa telah mengutus putranya yaitu Yesus Kristus untuk menjadi jalan keselamatan. Dan kalau kita percaya, menerima dengan iman, kita diselamatkan. Nah, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, tentu ada ciri, yaitu ciri orang yang hidupnya diubahkan karena telah mengalami revival, kebangunan rohani, karena telah mengalami jamahan Tuhan. Yang pertama saya lihat orang yang mengalami revival jamahan Tuhan, cirinya adalah hidup kudus. Karena ayat 9 tadi berkata bahwa mereka mengenakan jubah putih. Ayat 13 dan 14 juga dari Wahyu 7 berkata, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah yang mereka yang memakai jubah putih itu dan dari mana mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Orang-orang yang berhimpun dalam perhimpunan besar di sorga dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa, ternyata mengenakan jubah putih, jubah kebenaran, yang ternyata berasal dari pencucian oleh karena darah anak domba. Ini menunjukkan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita dibenarkan. Kita tidak dianggap lagi orang yang berdosa. Kita disucikan karena Kristus yang suci itu telah menanggung segala dosa kita. Dia yang benar menjadi berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkan di dalam Dia. Kita menjadi kudus di hadapan Allah. Wahyu 19 ayat 8. Ayat ini bicara tentang orang-orang percaya, gereja Tuhan yang akan diundang menjadi mempelai wanita di dalam pesta kawin anak domba, yaitu Kristus sebagai sang mempelai pria. Dan syaratnya orang yang masuk dalam pesta kawin anak domba atau mempelai wanita Kristus itu adalah orang yang mengenakan jubah putih. Dikatakan demikian. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus
yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kita ini sudah dikuduskan, tapi bukti kita sudah dikuduskan, perbuatan benar harus nyata di dalam kehidupan kita, day by day, hari lepas hari. Saya ingat ada seorang rekan hamba Tuhan pernah bercerita, dia bermimpi Yesus datang, saudara-saudara, dan dia diundang dalam pesta kawin anak domba, dan dia adalah mempelai wanita itu. Oh, dia senang sekali. Tetapi ketika dia sedang berjalan menuju pelaminan, dia lihat jubahnya memang putih, tapi di beberapa tempat kelihatannya kok kotor-kotor ya. Aduh, dia menjadi sangat malu. Dia coba bersihkan, tapi tidak bisa, karena mempelai sedang menunggu di pelaminan tersebut. Saudara-saudara, untung itu hanyalah mimpi ketika dia tidur. Tapi sejak itu dia berkata, saya tidak mau ketika Tuhan datang, saya ditemukan penuh cacat celah, karena aku tidak mempersiapkan diri. Aku mau hidup kudus karena Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup kudus? Tinggal selalu dalam Kristus. Karena itu bukan sesuatu yang kita peroleh dengan usaha manusia. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, Alkitab kita berkata demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi seorang yang sudah lahir baru, seorang anak Allah yang lahir dari Allah, dikatakan tidak berbuat dosa lagi. Perlu saudara tahu bahwa di dalam bahasa asli ini tulis dengan bentuk masa kini, present tense. Itu artinya, kalau bisa diterjemahkan, orang yang sudah lahir baru tidak tetap hidup di dalam dosa, tidak selalu hidup dalam dosa, tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Apakah orang yang sudah lahir baru bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Karenanya ada ayat berkata, jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu berarti kan kita bisa jatuh di dalam dosa, tapi tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Seperti kita bisa berada di dalam air, tapi tidak bisa terus-menerus tinggal di dalam air, karena kita akan mati. Atau sebaliknya, ikan sesekali bisa keluar dari dalam air, tapi dia tidak bisa terus-menerus berada di luar air, karena dia akan mati. Dia harus ada di dalam air. Begitu juga kodrat orang yang sudah lahir baru, walaupun belum sempurna, kadang bisa jatuh dalam dosa, tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa orang yang sudah lahir baru itu tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebaliknya dia hidup kudus. Karena untuk itulah kita dipanggil. Kalau saya baca dalam 1 Korintus 1 ayat 2, firman Tuhan berkata begini. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan segala orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jemaat Korintus dikatakan telah dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Berarti status mereka bukan lagi orang berdosa. Status mereka adalah orang kudus. Tapi mengapa selanjutnya dikatakan dan dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus? Itu artinya, walaupun status kita ketika percaya kepada Yesus sudah menjadi orang kudus, setiap hari kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Perilaku kita harus sesuai dengan status kita. Hidup berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang kudus. Nah saudara, kalau kita sudah percaya Yesus, kita selamat. Tapi bukan titik.
Kita harus terus mengerjakan keselamatan itu. Filipi 2 ayat 12 dan 13 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Alkitab berkata, tetaplah kerjakan keselamatan. Jadi yang harus mengerjakan keselamatan, Tuhan atau kita? Kita, karena Tuhan bilang, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi yang mengerjakan siapa? Tuhan atau kita? Tuhan. Kamu yang harus mengerjakan, kata firman Tuhan. Tetapi sebetulnya Tuhan yang bekerja di dalam kamu. Nah, kata kerjakan yang pertama dan kedua dalam bahasa Indonesia sama, kerjakan atau mengerjakan. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, kata yang dipakai berbeda. Tetap kerjakan, katergazeste. Artinya to accomplish, selesaikan hingga sempurna keselamatan yang Tuhan telah berikan. Apakah berarti karya Kristus kurang sempurna? Tidak. Dia sudah menyelesaikannya dengan sempurna. It finished di kayu salib. Tetapi kita harus tahu bahwa keselamatan itu bukan hanya tidak lagi mengalami hukuman di neraka. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang dalam Kristus. Roma 8 ayat 1. Tetapi keselamatan itu terus harus menuntun kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 29. Pada saat kita percaya kepada Yesus, kita sudah selamat. Tapi kita belum serupa seperti Yesus. Karena itu kita harus terus mengerjakan keselamatan. Karena Allah lah yang memberikan energein. Allah yang memberikan energi, kemampuan itu untuk kita bisa hidup seperti Yesus. Saudara, kalau saya kasih contoh begini. Satu kali ada 2 ekor lalat ngobrol di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta. Lalat Jakarta tanya sama lalat satunya, kamu dari mana? Oh, 2 jam yang lalu masih ada di Surabaya. Ah, mana mungkin. Mana bisa kamu dengan sayapmu yang kecil bisa terbang dari Surabaya ke Jakarta? Bohong ya kamu. Oh enggak. Memang sayap saya kecil, tapi saya kan ada di Bandar Udara Juanda di Surabaya. Lalu saya masuk aja pesawat Garuda. Lalu saya diam di sana. Pesawat yang besar itu membawa saya ke Jakarta. Setelah landing saya keluar dari pesawat. Itulah energein. Kita nggak mampu mengerjakan keselamatan dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita tinggal di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita, maka kita dimampukan memiliki karakter seperti Kristus. Siapa yang percaya bahwa kita bisa diubah menjadi serupa seperti Kristus? Haleluya. Puji Tuhan. Sanctification, pengudusan itu harus kita pahami di dalam 3 tahap ini. Pertama, positional sanctification. Kekudusan posisi. Ketika kita percaya kepada Yesus, status atau posisi kita bukan lagi orang berdosa. Status posisi kita adalah kita orang benar. Tetapi walaupun status kita sudah orang kudus, kita harus memiliki sanctification secara progresif. Progressive sanctification. Kita harus berjalan, ada kemajuan, ada progres, ada pertumbuhan. Hidup kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Segala dosa ditinggalkan, kita bertobat, kita mematikan hawa nafsu daging. Dan akhirnya perfected sanctification. Kekudusan yang sempurna ketika kita ada di sorga. Kapan status kita dirubah? Dulu waktu kita percaya kepada Yesus. Kapan kita harus mengalami progresif di dalam pertumbuhan rohani dalam kesucian? Kini, sekarang. Dan kapan kita akan perfect, disempurnakan? Kelak, nanti. Ketika Yesus datang kedua dan membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Karena seorang bapak gereja bernama Agustinus berkata bahwa ada 4 tingkat
dari moralitas manusia. Yang pertama, bisa berdosa. Itu adalah Adam dan Hawa yang diciptakan kudus, tapi kekudusannya belum teruji. Dan ketika diuji, mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi bisa berdosa. Yang kedua, setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak bisa tidak berdosa. Inilah semua orang keturunan Adam dan Hawa yang ada di bumi, yang belum lahir baru, yang tidak percaya Yesus. Walaupun berusaha berbuat baik apapun, akan jatuh terus di dalam dosa. Tetapi ada pengharapan. Ketika kita percaya kepada Yesus lahir baru, yang lama berlalu, yang baru datang, maka kita bisa dalam kondisi bisa tidak berdosa. Bagaimana supaya kita bisa tidak berdosa? Kita harus lahir baru, punya sifat ilahi. Yang kedua, setiap hari taat kepada firman, taat kepada Roh Kudus. Saya yakin kalau kita tiap hari taat kepada firman Allah, taat kepada pimpinan Roh Kudus, kita bisa tidak berdosa. Kita bisa hidup kudus sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Dan yang keempat, kita tidak bisa berdosa. Kapan tidak bisa berdosa? Belum sekarang. Nanti ketika Yesus datang, mengubah kita menjadi tubuh kemuliaan, kita ada di sorga. Pada saat itulah kita sempurna. Posisi saudara dan saya sekarang ini nggak bisa nomor 1, karena itu Adam sebelum jatuh. Belum nomor 4, karena kita belum di sorga. Pilihannya cuma 2. Tidak bisa tidak berdosa, karena engkau diikat oleh kuasa setan. Atau yang ketiga, bisa tidak berdosa. Waktu kita lahir baru, taat kepada firman, penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya mengapa revival, kebangunan rohani, kebangkitan rohani mesti kita alami. Supaya kita tidak hanya bergereja, beragama, menjadi orang yang beragama Kristen, tapi benar-benar kita mengalami pembaharuan dari Allah. Karena ciri pertama orang yang mengalami jamahan Tuhan dalam hidupnya, hidup kudus, pakaiannya putih. Yang kedua, saudara sekalian, ayat 9 tadi berkata, mereka orang-orang yang jumlahnya sangat besar itu berdiri di hadapan tahta anak domba, memegang daun palem di tangan mereka. Ini merupakan lambang daripada kegembiraan, sukacita, dan juga kemenangan. Jadi orang yang benar-benar lahir baru itu cirinya ada sukacita. Dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Sukacita itu adalah buah dari Roh Kudus. Dan saudara, sukacita yang Tuhan berikan tidak ditentukan oleh lingkungan, tapi karena relasi hubungan yang kita jalin dengan Tuhan. Paulus ketika berada dalam penjara, dalam Filipi 4 ayat 4 dia berkata, rejoice in the Lord, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Apakah kondisinya enak dan nyaman? Sama sekali tidak. Mana ada orang dalam penjara rasa enak. Tetapi dia bilang kepada orang di luar penjara, kamu harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Rahasianya apa? Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika relasi kita dengan Tuhan baik, damai sejahtera melampaui segala akal, memelihara hati kita. Yesus sendiri pernah bilang, jangan bersukacita karena setan tunduk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Walaupun mungkin dalam masa pandemi ini penghasilan saudara akan merosot, walaupun di dalam masa ini ada di antara kita atau keluarga kita sakit, harus berobat, membutuhkan biaya yang besar. Tetapi saudara sekalian, kita harus tetap belajar untuk memilih bersukacita. Karena kita yakin apa? Nama kita tercatat di sorga. Kalau ngalami masalah, sakit penyakit, paling banter mati. Mati masuk sorga. Tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Cuma ciluk, Apa yang bisa mencuri sukacita kita?
Saudara, mari kita jadi orang Kristen di tengah situasi ini. Jangan suka komplain, jangan suka ngomel, jangan suka bersungut-sungut. Bersyukur karena Tuhan baik buat kita semuanya. Kalau ada pengusaha, pedagang yang omsetnya turun selama pandemi, jangan bilang, wah saya mengalami kerugian. Masih bisa hidup saja anugerah. Masih bisa sehat, masih bisa kebaktian, anugerah. Puji Tuhan, selalu melihat kebaikan Tuhan. Wah istri saya cerewet luar biasa, masih syukur punya istri. Ada orang mau kawin, nggak punya istri sampai sekarang. Wah anak saya nakal, masih syukur punya anak. Waduh televisi saya kecil di rumah, mau ganti yang gede nggak punya duit, masih syukur punya TV. Wah mobil saya suka mogok, masih syukur punya mobil walaupun suka mogok. Selalu belajar melihat perkara-perkara yang baik dalam kehidupan ini. Bersyukur selalu di dalam Tuhan. Itu cirinya orang yang sudah dijamah Tuhan. Yang ketiga, ciri orang yang dijamah Tuhan mengalami revival adalah hidup rendah hati. Saudara, dalam Wahyu 7 ayat 11 dan 12 dikatakan, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 15a. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Yang ketiga, ciri orang yang mengalami zaman Allah, hidup rendah hati. Seperti para malaikat, 24 tua-tua, keempat makhluk di sorga. Ini melukiskan makhluk-makhluk sorgawi tersungkur di hadapan tahta. Gak ada yang memuji diri, hebat ya saya, pelayanan saya lebih bagus loh dari pelayanan kamu. Oh Tuhan lebih suka saya daripada kamu. Gak ada yang begitu, semua tersungkur, melemparkan mahkota dan hanya berkata, hanya satu-satunya yang layak menerima segala hormat, pujian dan kuasa adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba yang telah menyelamatkan kami. Inilah sikap para makhluk sorgawi. Bahkan kerendahan hati itu sikap daripada Yesus Kristus. Dia yang setara dengan Allah rela menjadi manusia. Waktu dia melayani, dia rela mencuci kaki murid-muridnya. Bahkan dalam ketaatan sempurna dia rela mati di kayu salib, diolok-olok, dihina, ditelanjangi. Kenapa dia rela melakukannya itu? Karena dia ingin menyelamatkan manusia yang dikasihinya. Kerendahan hati itu yang membuat kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Terjemahan lama, berbahagialah orang yang rendah hatinya. Itu poin pertama dari khotbah Yesus di atas bukit. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak ibu saudara, kalau engkau kaya jangan sombong. Kalau engkau pinter jangan sombong. Kalau engkau terkenal, punya teman pejabat ABCD, jangan sombong. Kita harus hidup dalam kerendahan hati. Karena kita bisa hidup itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita bisa cari duit itu karena Tuhan memberikan kesehatan, kemampuan kepada kita. Siapa kita? Kita cuma debu tanah. Otak kita digoyang sedikit sama Tuhan udah gila, saudara sekalian. Seperti Nebukadnezar. Dia bilang, aku yang mendirikan Babel dengan kekuatan tanganku. Digoyang otaknya. Udah gila saudara. Dia gak sadar dia raja. Dia pulangnya ke kandang hewan. Dia pikir dirinya mungkin si Blackie atau kerbau. Dia makan rumput saudara-saudara. Biasanya mana pernah dia makan rumput. Makannya capcay, puyung hai, barongsai. Sekarang makan rumput. Kenapa? Gila dia. Sampai dia bertobat, merendahkan diri. Baru Tuhan memulihkan pikirannya. Sejak itu gak berani sombong lagi. Masa kita harus dihajar dulu oleh Tuhan?
Kita ada seperti sekarang kita ada hanya oleh anugerah Tuhan. John Lennon ketika konser di Filipina pernah sesumbar gini, Yesus memang terkenal, tapi kami The Beatles lebih populer dari Yesus Kristus. Oh, sombong banget. Gak lama ditembak orang mati, saudara. Coba saudara tanya sama anak remaja sekarang, tahu John Lennon? Atau anak kelas 3 SD lah, tahu John Lennon? Lennon. Lennon apa? Bukan Lennon, Lennon. Gak tahu dia. Tapi tanya kepada anak kecil 2 tahun bahkan 3 tahun bahkan, kamu kenal Yesus? Dia bilang tahu. Yesus makin hari makin dikenal, makin dipuja, makin dicintai, karena dia nama di atas segala nama. Yesus yang merendahkan diri diangkat, mempunyai nama di atas segala nama. Orang yang sombong akan ditumbangkan oleh Tuhan. Ciri yang keempat dari orang yang mengalami jamahan Tuhan, menurut ayat 11b dan 12 tadi, mereka menyembah Dia dan melayani di bait sucinya siang dan malam. Tersungkur untuk apa? Bukan hanya sikap rendah hati, untuk menyembah Dia. Tidak memegahkan diri, tapi memegahkan Tuhan Sang Pencipta. Saudara tahu, tugas kita di sorga melayani Tuhan siang dan malam, 24 jam sehari. Bukan berarti di dunia saudara harus jadi full timer semuanya. Tapi apapun yang kita lakukan, hati kita selalu harus menyembah. Hati kita harus selalu memuliakan Tuhan. Kalau jadi ibu rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Jadi dokter, jadi insinyur, jadi pegawai negeri, jadilah orang yang memuliakan Tuhan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Fokus kita bukan diri kita, tapi Kristus yang kita puja. Saudara dan saya percaya ini, bahwa misi di bumi ini akan menghasilkan tuaian jiwa yang menyebabkan banyaknya penyembah-penyembah di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga. Kenapa ada orang dari segala suku, kaum, bangsa, bahasa yang bisa menyembah Tuhan? Karena ada pemberitaan kabar baik, Injil, misi. Jika tidak ada misi, tidak ada penyembahan yang dilakukan oleh manusia di sorga. Karena misi dilakukan, orang-orang berdosa diselamatkan, maka mereka menjadi penyembah di dalam kekekalan. Tahukah saudara bahwa amanat agung Yesus itu lahir dalam suasana penyembahan? Karena Matius 28 ayat 17 berkata, ketika melihat Dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Tugas pemberitaan Injil amanat agung itu lahir dalam atmosfer, dalam konteks penyembahan. Ketika murid menyembah, maka kepada orang yang menyembah itulah Yesus berkata, pergilah, beritakan Injil. Tugas kita sekarang adalah misi, melakukan pemberitaan Injil, supaya kita bisa menjadi penyembah di dalam kekekalan. Di sorga nanti tidak ada penginjilan karena semua orang sudah percaya. Di sorga nanti hanya ada penyembahan. Penyembahan harus kita lakukan di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan penyembahan bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi. Penyembah sejati akan memberitakan Injil. Apakah saudara memiliki anggota keluarga yang belum percaya kepada Yesus? Ada temanmu yang kau tidak yakin apakah mereka akan berdiri bersama dengan begitu banyak orang dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa di hadapan Anak Domba. Kalau kita tidak yakin keluarga kita ada di sana, teman-teman kita ada di sana, beritakan Injil. Itu adalah tindakan penyembahan. Banyak orang bilang, oh saya worshiper, penyembah. Berapa jiwa yang kau sudah selamatkan bagi Yesus? Saya percaya penyembah sejati bukan hanya yang bisa doa 5-6 jam sehari. Bukan hanya orang yang bisa nyanyi, memuji Tuhan, latihan 3 kali dalam seminggu bahkan. Tapi seorang penyembah sejati sadar
bahwa penyembahan sejati melahirkan misi, melahirkan tugas, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita menjadi penyembah Tuhan yang juga tidak lupa tugas kita untuk memberitakan Injil. Dan yang terakhir, dampak dari orang yang sudah dijamah oleh Tuhan melalui kebangunan rohani. Ayat 14, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Orang yang sungguh dihidupkan rohnya oleh Tuhan, cirinya hidup setia kepada Kristus. Walaupun mereka harus melalui kesusahan besar. Mereka adalah orang-orang yang rela menderita, rela memikul salib. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Apakah saudara percaya bahwa keselamatan adalah anugerah Allah? Tapi jangan lupa, menderita bagi Kristus juga adalah anugerah. Karena tidak setiap orang dipercaya oleh Tuhan untuk mengalami hal ini. Tapi kalau itu terjadi dalam hidup saudara, Tuhan sudah menakar engkau sanggup mengatasi semuanya, keluar sebagai pemenang. Kenapa Tuhan mengizinkan Ayub yang walaupun orang benar mengalami penderitaan yang begitu besar? 10 anaknya mati, seluruh hartanya habis, badannya penuh dengan bisul, sakit. Karena Allah tahu dia akan menjadi contoh yang luar biasa. Dia bisa membanggakan anaknya ini bahkan kepada setan. Lihat anakku satu ini, hebat ya, setia kepadaku. Setan bilang, oh karena dia diberkati, karena dia sehat, karena dia kaya, coba diambil semuanya, gak akan nyembah engkau. Tuhan bilang, coba aja, tapi kamu jangan bunuh dia. Tes, aku yakin dia anak yang setia kepadaku. Begitu ujian itu datang, begitu pencobaan dibawa oleh iblis, habis semuanya. Tapi Ayub berkata apa? Dia berkata, karena dia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Setan bungkem. Karena apa? Ketika kita menderita, mengalami kesulitan, tantangan, kita nggak menyangkal Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita berkata semua baik. Setan bungkam. Saya melihat ada beberapa orang Kristen lagi sakit parah. Dokter sudah angkat tangan, di ranjang pembaringan sambil menahan sakit. Lagu yang keluar, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Lagi sakit, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bahkan ketika sudah tidak bisa nyanyi, hanya suara yang keluar, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tujuan pelayanan kepada orang sakit terutama bukan supaya orang sembuh. Karena kalau orang kita doakan gak sembuh, apakah pelayanan itu menjadi gagal? Tentu tidak. Tapi tujuan pelayanan yang utama kepada orang sakit, memastikan orang itu tetap memiliki iman yang kuat di dalam kondisi apapun. God is good. All the times God is good. Itulah orang yang punya roh martir. Setia kepada Kristus walaupun harus pikul salib, walaupun harus menderita aniaya, tetap setia, tidak menyangkal Kristus. Dan Alkitab berkata, orang yang setia sampai mati, kepadanya akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Kiranya Tuhan memberikan mahkota kehidupan, karena kita mau setia kepada Dia sampai titik darah yang penghabisan. Dan kalau 5 hal ini nyata di dalam kehidupan kita, sebagai ciri orang yang mengalami kebangunan rohani, revival, orang yang
dijamah oleh Tuhan. Hidup kudus yang pertama. Yang kedua, kita harus hidup bersukacita. Yang ketiga, hidup rendah hati. Keempat, hidup menyembah Tuhan. Dan yang kelima, hidup setia kepada Kristus. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Kita akan menerima anugerah kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15b sampai 17 dari Wahyu 7 tadi dikatakan demikian. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saya melihat ada anugerah yang kekal yang tersedia bagi orang yang telah mengalami revival, jamahan Tuhan. Bukan hanya hidup kudus, tetapi juga ada hal-hal yang lain yang telah kita pelajari. Maka anugerah yang kekal dari Tuhan akan diberikan. Alkitab tadi berkata, Tuhan akan membentangkan kemahnya. Artinya apa? Tuhan akan memberikan kepadamu rumah di sorga. Yang kedua, mereka tidak akan lapar dan haus lagi. Ada penyediaan yang Tuhan siapkan bagi setiap orang percaya. Yang ketiga, dia akan terlindung dari panas terik matahari. Artinya ada proteksi Tuhan. Tidak usah takut kepada segala angkara murka, perkara-perkara yang jahat. Karena di sorga semua yang jahat akan disingkirkan. Kita diproteksi oleh Tuhan. Yang keempat, Tuhan akan mengembalakan kita sebagai gembala yang baik. Kita tidak akan kehilangan arah karena kita punya pemimpin yang hebat yang memimpin kita. Yang kelima, dia menuntun ke mata air kehidupan. Ada kesegaran, ada kehidupan yang abadi yang Tuhan berikan. Dan yang berikutnya, dia akan menghapus air mata kita dan menggantinya dengan sukacita yang kekal. Dan yang paling penting, kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Yang paling penting tentang sorga, bukan karena jalannya dari emas, bukan karena gerbangnya dari mutiara, bukan karena ada tembok-tembok yang terdiri dari batu permata, tapi karena ada Yesus di sana. Yesus kekasih hati kita. Dunia akan berlalu, tapi Kristus kekal sampai selama-lamanya. Biar hidup kita berfokus kepada Kristus. Biar kita selalu rindu jamahan Tuhan. Dan beritakanlah Injil supaya orang yang belum percaya juga mengalami revival, kebangkitan rohani, dan mereka dijamah oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri bersama.